Ustadz, apa hak suami terhadap HP istri? Karena banyak pertengkaran gara-gara HP. Lima hak ibu terhadap bapak. Catat, ingat baik-baik. Pertama, makan. Ibu tadi sudah dikasih makan? Yang kedua, pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Karena sekarang banyak perempuan yang tidak diberi pakaian oleh suaminya. Tinggi istrinya 175 tapi dikasih kain cuma 50 cm. Kurang kain. Kadang belum selesai di tempat tukang jahit sudah dia ambil. Kadang kainnya panjang, resleting belum dipasang. Pas jalan kelihatan. Ustadz kok tahu? Saya ngelihat. Ibu sudah dikasih makan, ibu sudah dikasih pakaian, ibu diberikan tempat tinggal yang layak menurut kemampuan masing-masing. Sudah? Keempat, ibu mesti diberi pendidikan. Yang ngajar ibu ngaji, bapak. Yang ngajar ibu sholat, bapak. Yang ngajar ibu akhlak, bapak. Bapak adalah guru di rumah. Dan yang kelima adalah perhatian. Maka ibu selalu diperhatikan. Dari mulai jilbabnya, dari mulai pakaiannya, termasuklah HP ibu diperhatikannya juga. Kok dari tadi sini Ustadz Somad, suatu ketika istri saya pergi kerja dan saya masuknya siang, tiba-tiba HP-nya berdering. Saya cek, rupanya mantan. Dia cari lagi di FB dan mereka sudah jalan-jalan, Pak Ustadz. Hati saya selalu galau tiap hari. Jangan-jangan dia sudah buat ini, jangan-jangan dia sudah jalan ini, jangan-jangan sudah. Bayangkan menderitanya seorang laki-laki gara-gara HP istri yang sudah macam-macam. Gara-gara apa itu? Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Oleh sebab itu jaga ini. Masalah HP ini jaga baik-baik. Nah, ini Ustadz Somad gak enak. Selalunya HP perempuan aja. Oke, sekarang kita balik. Bagaimana dengan HP bapak-bapak yang lebih banyak perhatiannya ke HP, yang kata-katanya merayu, menggoda? Oleh sebab itu ini mesti dijaga. Kalau tidak, duduk bersama bapak sama ibu, duduk, HP-nya buat baliho besar-besar, judulnya mau dibawa kemana hubungan ini, atau buat besar-besar, jangan ada HP di antara kita. Saya mau nanya Pak Ustadz, gimana caranya mengelola keuangan keluarga secara islami jika suami istri bekerja? Ar-rijal, lagi-lagi Al-Quran. Semuanya yang menyelesaikan masalah ini Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Bima anfaqu min amwalihim, karena mereka mengeluarkan nafkah biaya belanja. Makanya harta warisan laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Ibu kalau 25, bapak dapat 50. Ibu kalau dapat 50, bapak dapat 100. Kenapa? Karena yang menanggung biaya pernikahan mahar bapak, yang menanggung sekolah anak bapak. Sekarang ibu memang anak orang kaya, punya ruko 2, rumah batu jendela kaca, punya bapak yang sudah sakit asma 2 hari lagi meninggal. Kaya. Si bapak juga punya duit yang sama. Bapak punya duit, ibu punya duit, menikah. Apa beda duit bapak dengan duit ibu? Dalam duit bapak ada hak ibu, tapi dalam duit ibu tidak ada hak bapak. Dalam uang bapak ada kewajiban nafkah untuk ibu, dalam duit ibu tidak ada. Tapi karena ibu cinta mati, maka ibu berkata, "Mas, aku tahu engkau kere, miskin, susah, melarat, tapi aku sudah terlanjur cinta padamu. Jangankan uang ini, nyawaku pun kuberikan. Ambillah semuanya, dengan syarat jangan kau nikah lagi." Nah, sudah jelas batasannya. Jadi kalau ada ibu punya kontrakan, PNS, pegawai, punya gaji, ibu tetap ngomong ke suami, "Mas, aku mau kirim uang ini ke anak yatim, mau biaya anak pesantren, mau kasih wakaf beras 1 karung."
Tapi ibu ngomong ke bapak itu bukan minta izin, karena uang itu memang punya ibu. Ibu ngomong sebagai adab, sopan santun, tata krama, budi bahasa. Jadi bapak jangan kegeeran. Dan ibu jangan kurang ajar. Mas, ini uangku, ini kos-kosanku, ini rumahku, terserah aku. Kamu mau ikut ya? Kalau enggak, lebih dari kamu bisa aku dapatkan. Jangan, luka hatinya. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Nah, oleh sebab itu maka jaga. Saya sudah mengeluarkan untuk biaya keluarga sebagian, sedangkan sebagiannya saya ingin membantu saudara yang kurang mampu. Tapi kadang saya suka berbohong jika untuk membantu keluarga yang memang butuh bantuan. Ini yang nulis pertanyaan bapak apa ibu? Kalau bapak sudah berikan yang 5, makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal sudah, pendidikan sudah, perhatian sudah, sesuai dengan urf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, berilah mereka pergaulan urf. Urf itu seperti layaknya. Kira-kira layaknya standar orang daerah Pondok Aren itu perempuan diberi berapa? Tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin, yang sedang-sedang. Kira-kira diberi berapa? Standarnya misalnya 3 juta, 5 juta. Dia beri, maka sisanya itu terserah dia untuk yang lain. Maka dia sudah menunaikan kewajiban. Urf. Pengambilan hukum ada 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istisab, urf. Urf, tradisi, kebiasaan. Berapa yang layaknya untuk daerah Pondok Aren? Semoga Ustadz selalu dilindungi Allah, amin. Bagaimana antum menyikapi beda mazhab, khilafiyah, firqah? Bagaimana dengan ayat Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a, wa'tasimu, bersatulah, bihablillah, dengan tali Allah. Yang dimaksud tali Allah itu Islam, Al-Quran dan Sunnah. Adapun ijtihad ulama berbeda-beda, tapi kita di Indonesia sudah disepakati 3. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Saya ulang sekali lagi, Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Abu Hamid al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Maka kita pegang yang itu. Saya belajar di Maroko 2 tahun, mazhabnya Maliki. Maliki Ahlussunnah. Pertama Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Keempat-empatnya Ahlussunnah. Tapi ketika saya pulang kampung, saya tidak bawa mazhab Maliki. Kenapa Ustaz tidak pakai mazhab Maliki? Andai saya pulang ke kampung, saya pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki kalau sholat tangannya lepas ke bawah, Allahu Akbar. Fatihahnya pakai baca kiraan Warsh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek. Kemudian gak pakai bismillah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gak ada bismillah. Kunut subuhnya sebelum rukuk, walam yakul lahu kufuwan ahad, baca kunut. Kunutnya gak bunyi. Andai saya buat sholat subuh seperti ini di masjid dekat rumah saya, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Selesai sholat pasti jamaah komplain semua, tolong sholatnya diulang, tadi imamnya ISIS. Menimbulkan fitnah karena mereka tidak tahu. Di sini diajarkan qiraat sab'ah mutawatirah, ditambah 3 masyhurah, ditambah 4 syazah, 14 qiraat dipelajari di sini. Ditambah lagi nagham, bayati, soba, nahawan, sika, jaharka, bayati, ras. Faham mereka tajwidnya. Tapi tidak semua masyarakat ngerti. Andai anak pesantren Al-Qur'aniyah sholat di luar masjid, dibacanya qiraat lain, walam yakul lahu kufuwan ahad, maka makmum dengar, wah ini aliran sesat ini.
Bukan berarti dia salah, tapi dia takut menimbulkan fitnah. Maka dalam masalah-masalah yang kita sepakati, mari kita berlapang dada. Adapun yang kita sudah berbeda, mari kita terima perbedaan selama dia masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Abdurrahman Sudes, Imam Masjidil Haram, selama di Makkah nggak pernah pakai bismillah jahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi begitu beliau jadi imam di Istiqlal, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok si Abdurrahman Sudes di Istiqlal pakai bismillah jahar? Dia tahu orang Jakarta mazhabnya Syafi'i. Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar.